Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang DI Panjaitan. Brigadir Jenderal TNI Anomerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Balege, Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1925 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Panjaitan lahir di Balege, Tapanuli 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah utama, dan terakhir sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang, sehingga ketika menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan Gyugun. Setelah latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lain membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 Banten di Bukit Tinggi. Pada tahun 1948, seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandan Tentara Sumatera Utara, Komandemen Tentara Sumatera Utara. Dan ketika Sumatera melakukan agresi militer yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan pembekalan perjuangan pemerintah darurat Republik Indonesia (PDRI). Seiring dengan berakhir agresi militer Belanda kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Sedang mengikuti kursus militer Atashe atau Mila tahun 1956, ia ditugaskan sebagai atashe militer RI di Bonn, Sumatera Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai atashe militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, pada tahun 1962, Prawira yang pernah menimba ilmu pada Associate Command and General Staff College Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Pengat. Jabatan inilah terakhir di mana saat peristiwa G3 PKI terjadi. Ketika menjabat asisten 4 Pengat, dia mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata tersebut dimasukkan dalam peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung CONEFO, Conference of New Emerging Force. Senjata itu bukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan melancarkan pemberontakan. Waktu kematiannya dia pada jam awal 1 Oktober, sekelompok anggota G30S meninggalkan Lubang Buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu menembak dan menewaskan seorang pelayan yang sedang tidur di lantai dasar rumah 2 lantai dan mengejar Panjaitan untuk turun ke bawah. 2 orang pemuda yaitu Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu terluka berat saat mengadakan perlawanan ketika DI Panjaitan diculik. Tidak lama kemudian, Albert meninggal. Setelah pengerat mengancam keluarga dengan Panjaitan turun dengan serangga lengkap sambil mengeluarkan diri kepada Yang Maha Esa untuk memenuhi panggilan tugas yang dimanipulasi oleh gembala PKI dan ditembak mati. Mayatnya dimasukkan dalam truk dan dibawa kembali ke markas gerakan itu, Lubang Buaya. Kemudian rekan-rekannya dibunuh tersembunyi di sebuah sumur tua. Mayat ditemukan pada tanggal 4 Oktober dan semua diberikan pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Panjaitan mendapat promosi Anomerta kepada Jenderal Mayor dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Sekian pembahasan saya. Wassalamualaikum.